pagi. Shalom untuk saudara semuanya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat menanti hari Jumat Agung bagi kita semua umat Tuhan yang tebus telah diselamatkan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai ibadah Sabat hari ini, kita mau berdoa untuk kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kemurahan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan. Engkau telah disiksa setelah mati dan salibkan Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih-Mu yang sempurna Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu pagi ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, dan membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca ayat hafalan kita pagi ini. Bisa udah kita sudah bagi berdiri yang terdapat di dalam Ibrani 2 ayat yang 18. Mari setelah hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hal yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang yang terindah.
kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita bersama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan. Silakan kembali Bapak Saudara. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita memuji bersama. Kita memberikan ucapan syukur kita kepadanya karena kasih-Nya yang besar, yang memulihkan hidup kita, yang menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yeah.
bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang percaya pada Tuhan. Ada apa saudara? Puji Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Kuasa salib Tuhan yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Saya punya baju terlalu firman Tuhan. Haleluya, haleluya, glorious. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, saat pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir di tempat ini, Bapa. Kami semua yang hadir merasakan kehadiran-Mu. Engkau sedang membimbing kami untuk masuk ke tempat yang paling penting, untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tolong setiap pribadi kami, Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertabur di dalam hati kami, tanah hati kami yang baik. Tuhan, pimpin kami ketika kami mendengar. Biarlah seluruh panca indera kami diaktifkan untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan pewahyuan akan datang kepada setiap pribadi di tempat ini, di dalam segala perkara yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami melalui hamba-Mu. Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu saat ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu saat ini, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami persilakan Engkau untuk berkata-kata kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena hari ini seluruh umat yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merayakan hari Paskah. Ada yang merayakan pagi, ada yang merayakan sore. Paskah yang pertama yaitu kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan Yesus yang sudah menang dan sudah mengalahkan maut. Dia sudah menyelesaikan tugas untuk menebus, menyelamatkan umat manusia dengan sempurna. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita. Izinkan Yesus berfirman kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga firman dengan pertolongan Roh Kudus, firman itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Kita terus dan terus bertumbuh, bertambah, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, makan roti yang berbicara tentang tubuh Kristus dan minum anggur yang berbicara tentang darah Kristus. Makanan dan minuman kita yang sesungguhnya, ya, biar kesehatan ilahi, kesembuhan kita alami di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti pembacaan ini sertai dengan doa.
16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu pertanyaan, mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Yang dikatakan supaya yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus? Kita tahu saudara bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah sudah memberikan firman-Nya, satu perintah yang harus diperhatikan dan ditaati atau dilakukan. Engkau boleh makan seluruh pohon buah-buahan yang ada di taman ini. Berapa banyak saudara? Sangat banyak sekali jumlahnya, macam-macam. Dan hanya satu pohon yang Allah katakan jangan engkau raba, jangan engkau ambil, jangan engkau makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan sudah memberikan peringatan, pada hari engkau makan, maka engkau akan mati. Tapi kita semua tahu Adam dan Hawa tidak mematuhi perintah Tuhan. Allah berikan kebebasan, tapi ada batas-batasnya yang harus dipatuhi. Kita tahu akhirnya ya, dengan licik iblis yang memakai ular memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Setelah kita tahu akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena tidak mematuhi, tidak mentaati apa yang dikatakan Allah. Dan akibat daripada dosa, maka kita tahu seluruh manusia, keturunan Adam dan Hawa, semua sudah berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Dan yang mengerikan, firman Allah katakan, upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah kematian yang kekal. Saudara, itu hal yang sangat mengerikan. Neraka, lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang itu sebenarnya hanya disediakan untuk iblis, untuk Lucifer, malaikat Tuhan yang sudah jatuh karena memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, dan seluruh pengikutnya yang jumlahnya ya
begitu sangat banyak, saudara. Neraka itu sebenarnya hanya ditempatkan, disediakan untuk iblis. Tetapi oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, maka akhirnya manusia yang jatuh di dalam dosa pun akan dibuang dan masuk ke dalam hukuman yang kekal, yaitu neraka. Memang neraka jarang sekali dibahas, saudara. Tapi itu adalah tempat yang betul-betul ada, saudara. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang Maha Kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, dan Allah yang berinisiatif, saudara, menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal itu. Sekali lagi, neraka itu, saudara. Allah berinisiatif, sekali lagi, menyelamatkan manusia. Karena Allah yang Maha Kasih itu, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, artinya masuk di dalam hukuman yang kekal, yang mengerikan itu, saudara. Nah, itu sebabnya maka Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus itu adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. Dan Yesus sendiri, Dia juga menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak bisa datang kepada Bapa. Di mana Bapa ada? Di dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga setelah manusia jatuh di dalam dosa, kecuali hanya lewat Yesus. Rasul Paulus dalam penginjilannya memberitakan Injil, kabar keselamatan, kabar anugerah kasih Allah itu. Selalu dia juga menekankan dan menegaskan, percayalah akan Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Itulah berita Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan selamat. Saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan manusia? Kalau saudara baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, di sana dikatakan demikian. Karena anak manusia, siapa anak manusia? Yesus sendiri. Ini dikatakan oleh Yesus. Karena anak manusia, Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi caranya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia. Katakan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus datang bukan untuk menikmati hidup, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Rela mati hanya untuk menyelamatkan manusia yang dikasihi. Yesus rela mati, meninggalkan segala kemuliaannya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi caranya Yesus harus mati. Lalu apa lagi? Mari coba kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata demikian. Ia sendiri, siapa? Yesus. Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sampai situ ya. Yesus harus mati. Bagaimana cara Yesus mengalami kematian? Di dalam ayat yang kita baca dikatakan, Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus mati itu disalibkan. Sekali lagi, Yesus mati disalibkan di kayu salib. Itu cara Yesus mati. Di kayu salib. Kita tahu orang yang mati di kayu salib itu satu kematian yang paling hina. Jadi orang yang mati disalibkan, itu artinya orang itu adalah orang yang paling hina, ya. Karena dia dianggap orang yang punya dosa yang besar, punya dosa yang besar, orang jahat yang harus dihukum mati dengan cara disalib. Itu artinya dia seorang penjahat, bukan penjahat kecil, penjahat besar, orang yang paling berdosa karena melakukan banyak kejahatan, banyak kesalahan. Apalagi Yesus disalibkan, ada 3 salib yang Yesus disalibkan di tengah. Jadi karena penjahat, dan memang mereka layak untuk mati di salib, tapi Yesus di tengah. Berarti Yesus ini dia dianggap penjahat yang besar dan pimpinan dari penjahat karena di tengah. Itu Yesus.
matinya disalib. Apalagi? Coba kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Berkata demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, firman Allah kembali menerangkan, sebab Kristus telah mati untuk sekali, dan itu untuk segala dosa kita. Yesus mati sekali. Jadi Yesus mati disalibkan itu hanya satu kali. Dia mati disalib, dan dia mati di kayu salib hanya sekali. Ini harus saudara tahu. Mati sekali. Tetapi dia tidak tinggal mati terus. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Mau dikatakan iblis dengan kuasanya sudah dihancurkan. Mati hanya sekali. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Sesudah itu dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara, itu harus kita tahu. Ingat baik-baik, Yesus matinya disalibkan, tetapi hanya satu kali. Matinya hanya satu kali disalibkan. Kemudian dia bangkit, dan kita tahu kemudian dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Ingat baik-baik. Coba kita baca lagi Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah nyata. Keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Itu sudah nyata. Itu sudah terbukti. Buktinya adalah saudara dan saya. Kita semua adalah buktinya yang nyata menerima anugerah Allah, yaitu keselamatan. Saudara dan saya adalah buktinya bahwa oleh kematian dan kebangkitan Yesus, pengorbanan Yesus,
saudara dan saya sudah selamat. Amin, saudara. Kita harus yakin kita sudah selamat. Bukan moga-moga selamat, mudah-mudahan selamat, bukan, saudara. Jadi Yesus mati untuk menyelamatkan miliaran manusia. Dunia sekarang saja sudah berapa miliar. Dan Yesus menyelamatkan manusia tanpa ada perbedaan. Tidak pandang dia bangsa apa, suku apa, warna kulit apa. Tidak. Bahkan termasuk segala dosa. Apa yang sudah dilakukan oleh manusia, dosa apapun, dosa apapun, penjahat, pelacur, pembunuh, perampok, pokoknya segala macam dosa. Asal masih hidup, asal dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah keselamatan. Jadi bukan hanya untuk orang baik, orang benar. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Seperti saudara dan saya, kita patut bersyukur. Kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Hanya lewat kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, setelah saudara diselamatkan, bukan lalu kita hidup sembrono, hidup menurut kemauan kita sendiri. Saya sudah selamat. Apapun yang saya lakukan, saya sudah selamat. Nah, ini ada pengajaran di dunia demikian sekali, selamat tetap selamat. Pengikutnya tidak sedikit juga. Apalagi sekali selamat tetap selamat. Waduh, enaknya bukan main. Ingat, setelah kita diselamatkan oleh anugerah Allah, firman Allah mengingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan artinya kita disuruh menjaga keselamatan itu, merawat itu keselamatan, saudara. Kita tahu keselamatan itu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau kita selamat, sekali kalau kita tidak selamat, kita akan dibuang ke api neraka. Dan itu kekal, saudara. Sekali lagi kita bersyukur kepada anugerah Allah. Bukan kebetulan kalau saudara percaya dan menerima Yesus. Suatu kerjakan, rawat, jaga baik-baik di atas segala-galanya. Keselamatan ini yang terpenting, saudara. Yesus mengatakan, apa untungnya kamu punya kedudukan tinggi, punya kekayaan, jadi termasuk kamu menikmati. Jadi kalau dia selamat, jadi keselamatan itu dikata yang terpenting, itu anugerah. Tentu kita harus jaga, kita rawat baik-baik keselamatan itu di atas segala-galanya. Dan jangan sampai kita mundur, apalagi murtad. Bapak pernah mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 1, di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang murtad. Tadinya sudah percaya, menerima anugerah keselamatan,
dalam hidup kita. Jadi kita berkata sekali Yesus, tetap Yesus setia sampai mati. Jaga rawat baik-baik itu keselamatan. Jangan sampai murtad. Sekali lagi, karena di akhir zaman ada banyak orang yang akan murtad. Yang berdoa seluruh jemaat dipilih asalkan tidak ada yang murtad. Ya, kita kumpul di sini, kita kumpul dan ini dalam hidup yang kekal, itu yang bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, jangan sampai murtad. Murtad habis ya. Buktinya kita baca kitab Ibrani, saudara, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata demikian. Namun yang murtad lagi, garis bawah itu, namun yang murtad lagi sudah percaya menerima anugerah Allah, keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak ada seorang pun yang bisa. Tapi murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mengapa saudara? Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Yang murtad, kita sudah di air sama, menyalibkan Yesus sekali lagi. Padahal Yesus hanya disalibkan hanya satu. Tapi orang yang murtad, dia seperti menyalibkan Yesus sekali lagi. Tidak dapat terjadi. Sebab menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Akan dikatakan yang murtad itu menghinanya di muka umum. Sekali lagi, Yesus mati hanya sekali saja. Tentu kita harus menghormati, menghargai pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Yesus harus kita kasih, harus kita hormati lebih dari semuanya, saudara. Nanti kita menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Jangan kaget, virus corona ini ya salah satu. Masih akan ada lagi. Sebab kemarin sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, ya, saudara tidak usah takut. Kalau saudara baca Alkitab, firman Tuhan, kalau dengar firman Tuhan, ada banyak janji Allah yang boleh menguatkan kita, menghibur kita. Akan menjalani dunia yang semakin sukar pun tetap ada damai sejahtera. Iya, saudara. Karena ada janji Allah. Yang kita tahu setiap janji Allah itu tidak pernah kembali sia-sia. Pasti akan digenapi, saudara. Nah, kembali kepada Yesus. Sebelum kedua hari sebelum Paskah, di mana Yesus ditangkap, kemudian dia akan mati disalibkan. 2 hari sebelum Paskah, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia nanti akan ditangkap dan akan mati disalib. 2 hari sebelumnya Yesus mengatakan. Nah, kemudian besoknya Yesus berkata kembali kepada murid-muridnya, saudara. Secara bisa baca itu di dalam
Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Saya akan bacakan saja secara singkat mulai ayat yang ke-33, 31 maaf, 31, 33 sampai 35. Ya, kalau 2 hari sebelumnya Yesus berkata, aku akan ditangkap dan kemudian akan mati di sana. Lalu besoknya, 1 hari sebelum Paskah, Yesus kembali berkata kepada muridnya, berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Siapa gembala itu? Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah gembala yang baik. Terus ayat yang ke-33, Petrus menjawab kata-kata Yesus tadi. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku binasa mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Lalu saudara, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Dan kita tahu setiap kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dengan Yesus itu Allah pasti terjadi. Kalau Yesus berkata pasti terjadi, kalau dia terjadi pasti akan digenapi. Itu saudara bisa pegang kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu terbukti, saudara. Semua domba akan tercerai-berai. Semua pengikut Yesus tercerai-berai, saudara. Dan termasuk ke-12 murid Yesus. Termasuk ke-12 murid Yesus yang setiap hari selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus menyelamatkan manusia, memberitakan Injil. Termasuk saudara tergoncang imannya, tercerai-berai. Dan di antara ke-12 murid itu ada 2 murid yang tergoncang iman. Kita tahu siapa itu, yaitu Yudas Iskariot, dan yang kedua Petrus. Ya, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Padahal sebelum Yudas melakukan itu, Yesus beberapa kali mengingatkan kepada Yudas, saudara. Yudas tetap menjual Yesus, mengkhianati Yesus hanya dengan 30 keping perak. Itu mata uang orang kisah orang Yahudi di zaman Romawi, atau
hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan uang. Firman Allah berkata demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bagaimana? Banyak sekali berbicara tentang uang, saudara, harta kekayaan. Banyak sekali. Itu tidak salah kalau kita harus berhati-hati dengan uang. Mengapa? Karena setiap orang pasti memerlukan uang. Uang itu digunakan untuk membeli, ya, untuk mencukupi kebutuhan. Ya, itu memang untuk memudahkan. Nah, sekarang memang kemajuan, ada pakai ATM, ada. Kalau pakai uang, uang bisa berbahaya karena kejahatan. Semua orang perlu uang, saudara. Ya. Yang secara umum adalah penukar, ya, untuk membeli keperluan dan kebutuhan. Tapi hati-hati cara mendapatkan uang. Hati-hati. Allah mengingatkan jangan mencuri. Yang untuk mendapatkan uang mencuri. Tapi benar-benar jangan mencuri. Jangan menipu. Kalau dalam Alkitab ada satu lagi dikatakan jangan makan riba. Jangan makan riba. Ini kalau baca sekarang, riba itu berbicara renten, gitu, saudara. Jadi jangan jadi rentenir. Jangan terima suap. Jangan korupsi. Itu semua berhubungan dengan uang. Hati-hati. Uang itu akar segala kejahatan. Namanya akar, tidak kelihatan. Akar itu bagian dari pohon yang ada di bawah, tapi penting sekali. Nah, Yudas, kita melihat dia menjual Yesus dengan harga 30 kapan perak. Kemudian Yudas menyesal setelah melihat Yesus ditangkap. Itu ditangkap saja, dibawa ke hadapan Kayafas dan diputar balikan. Hanya dapat hukuman mati, disalib. Orang-orang mulai memukul, menampak, memukul, tolong, diudai. Nah, Yudas, dia menyesal. Ya, dia sudah menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Yudas tidak mau bertobat, saudara. Dia hanya menyesal, tapi tidak mau bertobat. Dia tidak mau minta ampun, saudara. Maka kita tahu semua, Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, saudara. Dan kita harus tahu, orang yang mati bunuh diri itu tidak sama. Neraka itu tempat
orang yang mati bunuh diri. Nah, itu Yudas. Sudah diingatkan oleh Yesus. Yang kedua Petrus. Kita sudah baca tadi. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Begitu Yesus ditangkap, semua terkali berai. Ketakutan. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dia datang di kerumunan orang-orang yang sedang membuat api unggun karena malam hawa dingin. Lalu ada seorang hamba perempuan berkata, engkau juga salah seorang dari pengikut Yesus. Ya. Apa kata Petrus? Petrus berkata, aku tidak tahu dengan yang engkau katakan. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Tidak. Datang lagi. Engkau juga salah satu dari murid Yesus. Petrus menjawab, aku tidak kenal orang itu. Pergi lagi. Nah, kemudian orang yang begitu dalam jumlah yang lebih banyak, mereka juga berkata, engkau juga salah satu pengikut Yesus. Kembali dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Begitu dia mengucapkan kata-kata penyangkalan diri, tidak kenal siapa itu Yesus. Lalu ayam berkokok. Petrus kaget. Apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Petrus menangis. Dia menyesali. Tapi Petrus bertobat, saudara. Ya, kalau Yudas tidak bertobat, Petrus bertobat. Ya. Dan kalau Petrus bertobat, Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tadinya pernah dia pemberani, tapi pernah menghadapi tuduhan-tuduhan. Aku tidak kenal, aku tidak kenal. Tapi kalau dia bertobat, Yesus pakai Petrus luar biasa. Setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu ribuan orang, Petrus berani berkhotbah menyaksikan siapa itu Yesus. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat, baptis. Dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Bahkan kalau dia berjalan, orang mengatakan orang-orang sakit, supaya kalau Petrus lewat kena bayangannya sembuh. Itu terjadi. Bahkan ketika ditangkap, mau dihukum mati besoknya oleh Herodes, Petrus bisa tidur nyenyak, saudara. Petrus bisa tidur nyenyak. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Janji Tuhan tetap digenapi. Itu Petrus, saudara. Kita merayakan Paskah, kematian Yesus. Kita harus ingat, Yesus mati untuk segala dosa kita. Yesus mati untuk segala dosa kita. Kalau saya baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa tapi dibuat yang benar
dosa. Cara membaca ayat ini, ya, dalam pikiran kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu mengerti. Tapi kita menerima firman Tuhan adalah kebenaran. Sekali lagi, dengan pikiran manusia, kita tidak akan mampu mengerti. Mengapa? Ya, Yesus yang tidak berbuat dosa, ya, bahkan tidak mengenal dosa, tapi Yesus telah menjadikan dosa karena kita, menjadi dosa karena kita. Itu tidak berbuat dosa, tidak mengenal dosa, tapi sudah menjadi dosa karena kita. Sehingga kita yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh Yesus. Kita dibenarkan oleh Yesus. Dan di surga itu tidak ada orang benar. Tapi di surga itu penghuninya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus. Hanya lewat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai penebus, maka darah Yesus yang keluar dari ujung kepala sampai telapak kaki, itu yang sudah menyucikan dosa kita. Haleluya. Kalau kita baca ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Adam dan Hawa. Dosa yang terlalu banyak itu, saudara. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Jadi kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sebab Firman Allah mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk mendapatkan pengampunan harus ada darah yang ditumpahkan, dan darah itu harus darah suci dari orang yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tapi menanggung dosa. Darah Yesus, puji Tuhan, darah Yesus. Sebab itu dalam memperingati hari Paskah ini, Yesus mati disalib sekali, hanya satu kali saja. Jadi kita harus menghargai kematian Yesus. Yesus mati disalib, darahnya tertumpah hanya untuk mengampuni dosa semua manusia. Karena kasihnya untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Apa respon saudara merayakan Paskah ini? Korban Yesus. Karena korban Yesus saya selamat. Yesus mengasihi saudara. Apa saudara mengasihi Yesus? Keselamatan tidak bisa dibeli. Itu anugerah. Karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa saudara mengasihi Yesus? Saudara saya cinta Yesus, saya mengasihi Yesus.
Tapi Yesus minta bukti itu padanya omongan. Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu mencintai aku. Yesus hanya berkata, lakukan, turuti segala perintahku, firman Tuhan. Hanya itu saudara. Dan kalau saudara mendengar firman Tuhan, firman itu tertanam di dalam hati saudara, saudara lakukan. Maka firman yang tertanam di dalam hati kita itu, Yakobus 1 ayat 21, akan menyelamatkan jiwa saudara. Puji Tuhan. Suatu mari kita merayakan Paskah kita bersyukur. Kita tambah mencintai Yesus sebab kita semakin mengenal Yesus. Hanya korban Yesus, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Baik, saya undang super main musik sampai dari sini bisa melihat Paskah. Kita menaikkan pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan itu. Kasih Allahku sungguh terhadap. Kita bisa berdiri. Kita mau masuk dalam perjamuan Tuhan.
Ini adalah tubuh Kristus. Kita dengar firman Tuhan berkata, apa yang aku teruskan kepadamu, aku sudah terima daripada Tuhan. Yaitu pada malam ketika Yesus akan diserahkan, ditangkap, disiksa, kemudian mati di atas kayu salib. Diambilnya roti, mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkan, lalu dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku. Seberapa banyak kali kamu makan, kamu ingat akan aku. Kita makan tubuh Kristus dengan iman. Kita ingat, ini Yesus lakukan hanya karena cintanya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Begitu. Sebab itu, mari kita mau makan dengan percaya tubuh Kristus, supaya janji Tuhan, kesehatan ilahi mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih. Iya, makanya. Oh ya, makanya. Terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Kami akan selalu ingat Engkau. Dan kami akan lebih mengasihi Engkau. Karena Engkau sebentar lagi akan datang. Mari kita pegang tangan dengan tangan kanan dan kita angkat. Setelah makan, diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru dengan meterainya darah Kristus. Seberapa banyak kali kamu minum, ingat akan darah, ingat akan kasih Yesus, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu kita juga mau mengasihi Yesus. Akan di hari-hari sebelum Yesus datang, kita lebih tingkatkan lagi kasih kita kepada Yesus. Jangan kita melakukan segala kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Kami akan minum darah Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum. Ya makan kaya, dia mata bunda kaya, terima kasih. Ya makan ya, terima kasih. Kau ampuni segala dosa-dosa. Kami mau hidup di dalam supaya kebenaran menguduskan hidup kami. Kami hidup bersahaja. Terima kasih. Berkati seluruh jemaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendekati kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah menikmati perjalanan Tuhan ini yang berkati kita yang datang saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengangkat persembahan kita. Kita mendatang pada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan yang berkenan Tuhan. Kami boleh ada tempat
kami memuji-Mu yang Maha Bahkan Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi harapan kami, dan untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Bila kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, bila mau memberikan kami Tuhan berkat yang daripada Engkau Bapa. Setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, bahkan kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Kami siap melakukan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati dalam acara merayakan Paskah kematian Yesus dalam rangka untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran, menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih, Engkau berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, bahkan dalam rencana-rencana yang akan datang. Meskipun menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit, tapi Engkau mengadakan perbedaan. Orang yang percaya berharap kepadamu dengan mereka yang tidak percaya kepada Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus. Bila Yesus sudah menyembuhkan Tuhan. Terima kasih. Yang dalam peperangan berikan kemenangan. Di dalam Kristus kami adalah pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih sebab kami tetap beriman teguh kepada Engkau. Puji Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
Tetap pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita. Mulai sekarang ini, besok, sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita masuk di dalam kemuliaannya, langit bumi yang baru, hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima berkat Allah, dan kita sama-sama katakan Amin.